Salman aja dia tahu. Namanya orang terkenal, ulama, filosof, raja, penguasa, orang kaya, artis, terus olahragawan atlet. Nah, apal namanya. Sedunia lu ya, sedunia, bukan se-Indonesia bukan. Namanya pemain sepak bola Spanyol siapa-siapa, pemain sepak bola Prancis siapa-siapa, pemain sepak bola Brazil siapa-siapa, apal itu. Artis siapa-siapa, artis terkenal, yang terkenal ya. Orang kaya siapa-siapa di dunia ini, orang pinter siapa-siapa di dunia ini. Terus saya baru kagum dengan Gus Dur itu. Nggak punya buku agenda harian, nggak punya. Memori itu nggak punya. Tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Sekalian, terutama Mas Heri, Azumi itu namanya siapa? Nama orang tua saya. Oh ya. Jadi Gus Heri ya. Dan semuanya yang hadir. Saya pertama kali kenal dengan Gus Dur tahun 89. Saya masih belajar di Ummul Qura di Mekah. Ceritanya begini. Di sana itu kalau ujian S2, saya waktu itu S2, lulus hari ini ujian, maka akhir bulan ini menerima beasiswa terakhir. Bulan depan sudah nggak terima. Sampai nanti kalau diterima S3, baru ada beasiswa lagi. Nah, kata pembimbing saya, kata promotor saya orang Mesir, tulisan saya sudah selesai itu jangan diserahkan dulu. Kamu nanti, itu masih bulan Safar itu. Bulan Safar, sana pakainya bulan Arab ya. Kalau diserahkan, kamu lulus putus uang beasiswa. Jadi nanti diserahkannya Sya'ban saja. Nanti putusnya cuma Ramadan, Syawal ada tes S3, lulus. Jadi paling 2-3 bulan lah nggak menerima beasiswa itu. Tapi dalam hati saya ganjel. Masa tulisan sudah selesai nggak diserahkan ke fakultas? Nggak enak rasanya. Saya serahkan bulan Safar. Betul. Ujian akhir Safar, terakhir lima beasiswa, Maulud, Bada Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, putus beasiswa. Nah, iya, setelah itu baru Syawal, tes S3, lulus, baru ada beasiswa lagi. 7 bulan atau 8 bulan saya hidup tanpa beasiswa dengan anak 3. Luar biasa. Iya, dengan anak 3. Akhirnya saya terpaksa menjadi imam di masjid Faqih namanya di Aziziyah, bukan masjid negara, masjid swasta. Orang kaya yang punya peternakan ayam satu-satunya waktu itu. Dengan gaji 1.000 real dan dapat kamar 1 kamar untuk tempat. Nekat saya. Jadi imam tuh berat tuh. Di sana harus hadir kecuali ada halangan yang tertentu. Gak bisa seenaknya, harus terus ngimami tiap hari 5 kali. Berat loh. Kalau hanya seminggu khutbah Jumat enak gitu. Setiap hari ngimami 5 kali itu berat. Kecuali ada udzur baru saya wakilkan, saya cari teman untuk mewakilkan, ada urusan apa. Walhasil saya jadi imam masjid tidak lillahi ta'ala, karena ingin menyambung hidup, menunggu sampai lulus apa tidak S3 itu. Nah, tapi Tuhan yang ngatur, kehendak Tuhan yang ngatur. Dengan adanya saya jadi imam, saya terkenal. Kalau hanya mahasiswa saja belum terkenal. Jadi imam saya terkenal di kalangan TKI. Ada TKI yang rajin sholat di belakang saya, namanya Abdul Hamid dari Kuningan, masih saudara dengan Haji Sulaiman yang sahabatnya Gus Dur, Haji Sulaiman itu. Pas tahun itu pergi haji Haji Sulaiman, kata ketemu dengan Abdul Hamid yang TK ini, ada mahasiswa S3 imam masjid, S2 lulus S2 imam masjid, pinter gitu ya, ayo sholat sana, mampir ke ruang saya, ngobrol, pulang lapor ke Gus Dur, ada anak namanya Said Agil gini. Nah, Gus Dur umrah mampir ke saya. Jadi seandainya saya tidak jadi imam, belum tentu secepat itu kenal dengan Gus Dur.
Ketika umroh itu dengan rombongan Kiai Nur Muhammad, banyak rombongannya. Gus Dur nggak mau tinggal di hotel, di rumah saya. Ya, hari sehari 24 jam tuh ngobrol lah, 24 jam itu. Iya, ilmu ya apalah cuma diobrolkan. Saya baru tahu kedalaman ilmunya Gus Dur, kedalaman cara berpikirnya Gus Dur. Kemudian haji dengan Pak Harto, dengan Pak Yusuf Hasim, dengan Ketua Muhammadiyah, tidak mau tinggal di hotel yang dengan Pak Harto, misah mental, misah dengan saya di rumah saya waktu itu. Walhasil bertanya dengan saya lah kira-kira itu. Mulailah beliau sebelum saya pulang sudah ngomong di muktamar Krapyak dan dikutip oleh majalah Umat, waktu aja majalah Umat. Kalau NU mau maju, cara berpikir tasawuf harus dirubah. Ini ada anak yang lagi S3 nulis tasawuf, nanti kalau pulang akan merubah cara berpikir mainstream, Pak. Jadi saya belum pulang, nama saya udah dikenal di PBNU. Pak Bagjo udah kenal, Mustafa Zuhad udah dengar nama saya, kira-kira. Walhasil gitu ceritanya lah. Kemudian saya lulus 94 S3 cum laude. Saya pulang diterima Gus Dur ada tanah, kalau rumah bangun sendiri, tapi tanah pesantren di sebelahnya Gus Dur sana. Begitu muktamar Cipasung, saya diajak dan baru tahu kali itu muktamar yang sangat panas, muktamar yang sangat mengerikan, menakutkan. Tapi saya lihat Gus Dur tenang, yakin, percaya diri, sedikit pun tidak ada rasa takut, sedikit pun tidak rasa grogi. Padahal waktu itu kiai-kiai pun diancam, ditindas. Jangan minum Gus Dur, asal ABG, asal bukan Gus Dur. Mau Khalid Mawardi boleh, mau Fahmi Syaifuddin boleh. Ternyata nggak laku. Yang agak laku Abu Hasan karena ada uangnya. Jadi peserta muktamar itu ada kalanya kiai atau pengurus NU yang sudah dibawai rasa takut atau sudah dihimbau dengan uang, atau malah yang paling konyol, peserta muktamar bukan pengurus NU yang dari luar Jawa itu kebanyakan. Waktu itu ada namanya Sospol pakai baju koko, pakai sarung kalungan sorban, kopiah hitam. Itu baru bukan pengurus NU, bukan itu. Tapi alhamdulillah muktamar Cipasung malah membesarkan Gus Dur yang luar biasa. Ditindas, ditekan, diancam, semakin Gus Dur itu besar. Dari situlah mulai Gus Dur menjadi sentral. Ya, semua yang non muslim, yang sekuler, yang kejawen, yang abangan, semua datang ke Ciganjur waktu itu. De facto pemerintah ada di Ciganjur waktu itu. Bukan di istana. Iya, Pak. Setiap hari tamu luar biasa, wartawan waktu itu masih aneh kan? Wartawan masih setiap hari kamera tuh di depan Masjid Gus Dur. Tamu itu siapa? Yang paling heran lagi ketika ada siapa? Dari apa? Yang memberi utang pinjaman pada Pak Harto dulu. IMF. Habernis namanya. Ya. Itu waktu Pak Harto tanda tangan dia meteng-teng. Ya. Tapi datang Gus Dur di rumah Ciganjur, sepatunya dilepas, salamannya bungkuk. Hasil luar biasa waktu itu. Lagi orang kalau Allah besarkan manusia itu luar biasa. Orang luar negeri pun dengan Gus Dur kondok. Semua akhirnya datang ke Ciganjur. Pak SBY, Pak Hartono yang tadinya berperan ketika Cipasung lah karena dia mendagri waktu itu, semua datang ke Ciganjur dan kita lihat perkembangannya luar biasa. Dari situlah kemudian selesai Cipasung, saya diangkat menjadi wakil katib. Katibannya Pak Dawam Anwar, Kiai Dawam Anwar Bekasi, saya wakil katib. Diajari Gus Dur, diajari berani. Jadi Gus Dur itu guru saya, bukan guru baca kitab. Saya nggak pernah ngaji sama Gus Dur, tapi guru ilmul ahwal.
bukan ilmul maqal, bukan makalah, tapi memahami kondisi, memahami situasi. Sampai ini harus begini, ini tempatnya sampai di sini, pasnya di sini, harus begini. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari beliau. Bukan pengalaman, bukan guru ilmu materi, bukan. Waktu itu sudah saya doktor cum laude dari Timur Tengah sudah, tapi tinggal ilmunya sampai dulu untuk ini, gitu loh. Gus itu menunjukkan begitu. Nah, suatu ketika saya masih baru itu diajak pergi kemana Gus? Sayo, melo aja, ikut aja. Dibawa ke Forum Demokrasi. Ada Rahman Taleng, Bondan, Ramo Magnis, Marsilam, ya ada semua itu. Saya disuruh ngomong apa coba? Kalau suruh ngaji bisa, suruh agama bisa. Tapi waktu itu dipaksa suruh ngomong. Ya, saya cuma ngomong situasi politik di Timur Tengah, itu aja saya bisa. Saya belum paham politik sini, belum. Menurut Gus Dur, itu dalam rangka mengkader saya. Kemeringet saya ngomong itu. Gak ngerti situasi sini, suruh ngomong di depan aktivis-aktivis yang seperti itu. Nah, pokoknya saya ngomong lah. Saya sekarang nggak ingat ngomong apa, waktu saya nggak ingat juga. Nah, kasus dukun santet di Banyuwangi. Laporan telepon dari pengurus NU, Gus, ada kejadian Gus, 5 orang yang diduga dukun santet dibunuh Gus. Terang-terangan bunuhnya, Gus Dur diam. Besok 2 hari lagi Gus, tambah 5 lagi Gus, 10. Besoknya lagi 7 Gus, besok sampai 30 Gus Dur diam. Baru setelah 30 Gus Dur berteriak, bikin bentuk tim pencari fakta. Diwakilin ke saya dari PBNU-nya. Masya Allah. Padahal saya masih baru banget itu. Ya masih baru lah. Nah, dari Mabes Polri ada, dari Mabes TNI juga ada. Ya, saya dari NU-nya berangkat ke Jawa Timur. Sebentar, tadinya maunya malam, ditunggu oleh Pak Imam Utomo, waktu jadi gubernur baru 1 minggu atau 2 minggu. Pak Kapoldanya Joko Subroto, Pangdamnya, Pak Kapoldanya kalau sekarang ini dulu Maijen Samsuri. Sudah malam ditunggu, saya nggak datang. Walau sudah ditunggu itu oleh pemerintah Jawa Timur. Besoknya baru datang. Wah, itu masuk koran itu. Saya agak ditunggu dari Jawa Timur, nggak datang. Lumayan lah, lumayan berita lumayan. Datang. Saya waktu didampingi oleh Ca Anam Jawa Timur. Saya beberkan semua fakta-fakta yang saya dapatin. Anam juga. Joko Subroto kurang 15 menit keluar meninggalkan rapat itu. Malah masuk berita besar-besaran, Pangdam Jawa Timur ngambek. Pertemuan belum selesai sudah meninggalkan tempat. Nah, mulailah saya dikenal wartawan, mulai barangkali itu. Kalau sekarang disuruh, saya nggak mau, betul nggak mau saya. Turun ke Banyuwangi. Saat Banyuwangi diterima oleh Bupati, Dandim, Polres, diskusi. Katanya yang melatih ninja itu seorang sersan marinir ada markas marinir di Situbondo itu. Saya berangkat ke sana. Waduh, mana itu yang namanya Budi? Panggil. Wah, datang komuter. Nggak ada bisa komuter mana? Saya datangi gunung apa namanya, Gunung Petok, lupa, jadi sudah lupa kan. Gunungnya nggak begitu tinggi sih. Saya naik ke atas, sana datar. Di sini tempatnya marinir melatih ninja itu. Konon ceritanya gitu. Saya ditemani oleh Gus Yusuf, karena itu berbatasan antara Situbondo Jember. Yusuf Muhammad waktu itu belum masih, saya sudah PBNU, Gus Yusuf masih belum lah gitu. Ditemani dan terus sampai saya pulang bikin laporan ke Pak Wiranto dan sebagainya. Itu mulai saya diajari Gus Dur tuh berani seperti itu, nekat betul. Padahal kalau waktu naik tadi, kalau jerongkongkan jatuh, terus beritanya jatuh sendiri kan ya. Kecelakaan itu sudah jam 5:30 sore itu benar. Diantar oleh beberapa tentara, beberapa polisi. Waktu naik itu ya kita rombongan sih. Kemudian kasus kerusuhan Mei 98, 18 Juli Mei, saya juga menjadi wakil ketua tim pencari fakta. Ketuanya Pak Marzuki Darusman, saya bukan ketuanya. Anggotanya Hakim Garuda Nusantara, Ibu siapa? Ibu Nur siapa? Lupa sih. Ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bapak Ibu, tadi dia kita sudah ya mendengarkan ucapan dari Kiai Haji Said Aqil Siraj, yang mana beliau merupakan ya salah satu murid dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur ya. Beliau menceritakan tentang Gus Dur sudah tahu nih pemimpin yang adil ya dan sangat disayangi rakyat ya. Ketika itu pun Gus Dur berbicara tentang Prabowo ya, yang mana suatu saat Prabowo akan menjadi presiden ya. Alhamdulillah sekarang terbukti ya ucapan dari Gus Dur, dan ya di sini Gus Dur berbicara tentang pemimpin yang adil ya, yang mana sayang kepada rakyatnya ya. Apakah ini ditujukan untuk Kang Deddy Mulyadi ya? Karena sebagian ya orang yaitu menunjukkan ucapan Gus Dur ini sudah mengetahui sosok Kang Deddy Mulyadi ya. Kita nggak tahu apakah benar Kang Deddy Mulyadi dulu bertemu dengan Gus Dur ataupun ya saling bertukar pikiran ya. Ya intinya Gus Dur sudah membicarakan sosok pemimpin yang baik itu seperti apa, dan ya sosok itu ada di Kang Deddy Mulyadi ya, dan belum menemukan lagi pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Walaupun ya kita tahu sekelas Prabowo pun ya kita belum melihat ya gebrakan seperti Kang Deddy Mulyadi. Oke. Dan Kiai Said Aqil Siraj pun ya tadi ya berbicara tentang apa adanya tentang Gus Dur ya. Oke, terima kasih. Jadi video kali ini semoga sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.